Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Ibu Eliza. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai pembelajaran daring kita. Yang pertama, kita akan memulai pembelajaran tematik. Tema yang pertama yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama, setelah kalian membaca teks bacaan, kalian akan mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut yang terdapat di setiap paragraf. Yang kedua, setelah kalian membaca teks, kalian akan mengidentifikasi keberagaman yang ada di Indonesia dan yang ada di lingkungan sekitarmu. Yang terakhir, ilmu pengetahuan alam. Kalian setelah mengamati gambar alat musik tradisional di Indonesia, kalian diminta menyebutkan alat musik, asal daerah, dan cara membunyikan alat musik tersebut. Nah, kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya terdiri dari satu ide pokok. Cara penulisannya biasanya agak masuk ke dalam dari kalimat tersebut. Ya. Setelah itu, setiap paragraf memiliki satu gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Apakah gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Apa sih gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Bagaimana langkah-langkah untuk mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Kemudian, cermati kalimat pertama hingga akhir. Kemudian, kalian coba mengidentifikasi mana yang merupakan gagasan pokok, mana yang merupakan gagasan pendukung dengan berpegang pada pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah Ibu jelaskan tadi. Pada bacaan pertama mungkin kalian belum paham, ulangi baca kembali paragraf tersebut, kemudian cermati mana gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang harus kalian ingat, gagasan pokok suatu paragraf bisa terletak di awal kalimat, di tengah kalimat, di awal dan akhir kalimat, atau di akhir kalimat. Ya. Untuk bisa lebih paham, Ibu kasih contoh soal ada satu paragraf. Ya. Perhatikan cairan yang masuk ke tubuhmu, judulnya. Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Kenapa? Jika kekurangan cairan, kita bisa terkena dehidrasi. Nah, saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang dan badan kita juga akan lemas. Ayo kita cermati bersama, menurut kalian mana yang merupakan gagasan pokok dan mana yang merupakan gagasan pendukung? Langkah pertama, apa sih yang ide pokok atau hal penting yang lagi dibicarakan dalam paragraf ini? Ya. Yang merupakan gagasan pokok ternyata berada di awal kalimat. Ya, seperti kita ketahui tadi, gagasan pokok bisa berada di awal kalimat, tengah kalimat, awal dan akhir kalimat, atau di akhir kalimat. Untuk teks yang kita baca ini, paragraf ini ternyata terletak di awal kalimat. Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Dan selanjutnya, kalimat selanjutnya adalah merupakan gagasan pendukung atau informasi tambahan yang memperkuat gagasan pokok ini tadi. Ya. Jadi simpulan kita, gagasan pokok dari paragraf ini adalah pentingnya mengatur pola minum air.
Ya, kan tadi terletak di kalimat utama sini, mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Kita buat kalimat efektifnya menjadi pentingnya mengatur pola minum air. Bagaimana gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya mulai dari kalimat ini. Jika kita kekurangan cairan, kita bisa terkena dehidrasi. Sudah paham? Mari kita coba mengerjakan tugas dengan membaca teks pada halaman 1 dan 2 berjudul Pawai Budaya. Sebelum itu mari kita identifikasi yang namanya paragraf. Tadi Ibu bilang paragraf biasanya ditulis agak masuk ke dalam. Perhatikan ini. Nah, ini dia ya. Agak masuk ke dalam. Dua huruf Pawai Budaya sampai semakin dekat adalah paragraf 1. Selanjutnya, agak masuk ke dalam lagi diawali di barisan pawai terdepan sampai menarik. Ini adalah paragraf kedua. Kemudian budaya Bali terkenal sampai di padukan. Ini paragraf ketiga. Rombongan dari Bali sampai dipelajari paragraf 4. Udin dan teman-teman sampai mengagumkan adalah paragraf 5. Tugas yang pertama bahasa Indonesia adalah yang pertama, apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Ya, balik lagi ke sini. Paragraf 1 ini ya, apa sih hal penting yang dibicarakan di sini? Ya. Kemudian yang kedua, bacalah paragraf kedua dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ini paragraf kedua. Silakan cari mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Selanjutnya, anak-anakku, kita tadi sudah membaca teks tentang pawai budaya. Ya, di situ kita bisa identifikasi beberapa keragaman yang ada di Indonesia. Apa saja coba? Mari kita lihat lagi. Lihat di sini gambarnya. Di sini ada gambar apa, Nak? Ini gambar pakaian adat dari masing-masing daerah, ya. Kita lihat di sampulnya tadi, sampul tematik kita pertama. Iya, di sini ya. Nah, di sini ada pakaian adat dari daerah, rumah adat. Kemudian ini apa? Ada senjata dari masing-masing daerah ya. Kemudian kita lihat lagi apa di sini. Ini seperti orang menari ya, berarti ragam tarian. Kemudian karena banyak beragam daerah, yang pasti bahasa daerahnya berbeda juga, ya enggak? Kalau kita suku kita Lampung, teman kita Jawa, pasti berbeda bahasa daerahnya, ya. Itu tadi kita sudah bisa mengidentifikasi keragaman yang ada di Indonesia dari teks ini. Yang pertama apa? Ya, keragaman suku bangsa. Di sini ada, dalam pembicaraan ini ada Bali, ya, ada Toraja, dari mana lagi, Nak? Di sini silahkan kalian lihat ya, suku bangsa. Kemudian lihat di sini gambarnya. Ini adalah pakaian adat dari masing-masing daerah. Dibicarakan juga di sini. Kemudian ada alat musik ternyata ini, ya, cengceng ini dari Bali, ini namanya cengceng. Kalau kita baca dari teks ini, keragaman alat musik, kemudian apalagi bahasa daerah, kemudian mungkin ini sedang menari, tarian daerah, apalagi makanan, ciri khas makanannya daerah, makanan dari daerah Lampung dan daerah Jawa itu berbeda. Kalau Lampung yang kita kenal apa? Seruit Lampung, dodol Lampung, ya. Kemudian kalau dari Jawa apa? Ada gudeg, ada urap, ada nasi pecel, dan lain-lain. Nah, rendang yang kita makan berasal dari mana, Nak, kalau lebaran? Dari Sumatera Barat atau Padang, ya. Itu ada beberapa keragaman yang bisa kita identifikasi dari teks. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi kita bahas beberapa keragaman yang ada di Indonesia dari teks Pawai Budaya yang telah kita baca.
Untuk tugas selanjutnya, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, tugasnya adalah bertanyalah kepada teman di lingkungan sekitar rumahmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di lingkunganmu. Contoh yang pertama, namanya Siti, berasal dari daerah Padang. Ciri khasnya di sini ada ciri makanan khas daerah Padang yaitu rendang, rumah gadang yaitu rumah adat Padang, Sumatera Barat. Jadi tugas kalian adalah mencari 4 nama teman kalian, daerah asalnya, kemudian makanan khasnya apa, kemudian nama rumah adatnya apa. Silakan kalian, kalau tidak paham silakan tanya pada orang tua kalian atau mencari di Google, silakan ya. Setelah itu, silakan jawab pertanyaan berikut. Apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Ya, lihat 4 teman kalian ini yang kalian tulis tadi, daerah asalnya sama nggak dengan daerah asal kalian? Jelaskan. Kedua, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Ya, jelaskan. Yang ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Bagaimana sikap kalian seharusnya dalam menghadapi perbedaan tersebut? Setelah menjawab 3 pertanyaan itu, di sini kalian diminta mengisi sikap menghargai keberagaman, contohnya, kemudian contoh sikap tidak menghargai keberagaman. Sebagai contoh di sini, sikap menghargai keberagaman adalah bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Ya, itu sikap yang baik ya. Selanjutnya, beri contoh yang lain dari keberagaman yang ada di Indonesia kan banyak, tidak hanya agama saja. Kemudian di sini contoh sikap yang tidak baik atau tidak menghargai keberagaman. Contohnya di sini bermain hanya dengan teman satu suku bangsa. Sebagai contoh di kegiatan sehari-hari, kehidupan sehari-hari misalnya, kalian punya teman berasal dari suku Lampung, suku Jawa, atau Sunda, sedangkan kamu berasal misalnya dari suku Lampung. Kamu hanya ingin bermain dengan temanmu yang sama-sama dari daerah Lampung. Temanmu yang berasal dari daerah Jawa, Sunda, atau daerah lain, kamu tidak ingin berteman dengannya. Berarti itu contoh sikap yang tidak baik ya. Silakan beri 4 contoh sikap yang tidak baik lagi di sini. Ya, demikian tugas untuk mata pelajaran IPS. Nah, silakan amati gambar di halaman 10, gambar alat musik tradisional Indonesia. Ada angklung, saluang, kecapi, tifa, dan kendang. Tugasnya, silakan kalian tulis alat tradisional yang lain yang kamu ketahui ada dalam gambar, namanya di sini, daerah asalnya, dan cara memainkannya. Seperti nomor 1 ini contohnya ya, alat musiknya namanya suling, berasal dari daerah Jawa Barat. Cara memainkannya, alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Ya. Nah, kemudian kalian cari 4 alat musik yang lain, namanya di sini, kemudian daerah asalnya di sini, dan cara membunyikannya. Buat tabel seperti ini. Di buku tugas kalian, ini mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik, demikian tadi sudah kita bahas 3 mata pelajaran ya. Ibu minta tugas kalian tulis di satu buku tugas. Yang pertama, nama kalian di kertas itu, nama, kemudian mata pelajaran apa. Yang pertama tadi bahasa Indonesia, hari tanggal, hari ini Senin tanggal 20 Juli 2020. Kemudian baru jawabannya tadi. Jawabannya saja, soalnya tidak perlu ditulis, jawabannya saja ditulis dengan rapi, kemudian difoto ya. Berikutnya, lembar berikutnya terpisah dengan mata pelajaran tadi, sama seperti tadi, nama, mata pelajaran IPS,
hari dan tanggal. Kemudian jawabannya saja sesuai yang ditanya tadi, sesuai dengan tugasnya. Lembar selanjutnya sama seperti tadi, nama, mata pelajaran IPA, hari dan tanggal, kemudian jawabannya. Kemudian per lembar difoto, per mata pelajaran difoto, setelah itu kirimkan ke WhatsApp langsung ke nomor Bu Guru. Jangan taruh di WA grup ya. Kalau untuk jawaban tugas langsung dikirim ke nomor Bu Guru. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar walau dalam keadaan pandemi seperti ini. Kita tetap berdoa, selalu berdoa semoga keadaan ini cepat berlalu, kita bisa kembali lagi bertatap muka di sekolah. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.